Jumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran IPA kelas 7. Para siswa, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kita akan kembali belajar tentang bab 1 objek IPA dan pengamatannya. 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama tentang objek IPA dan pengamatannya bersama video Bapak Sumayasa. Tentunya kalian juga sudah mengerjakan tugas 1. Kemudian seminggu yang lalu saya juga memberikan penjelasan tentang materi besaran. Tentang materi besaran yang juga tugasnya telah kalian kerjakan. Nah, sekarang pada pertemuan ketiga kita masih mempelajari objek IPA dan pengamatannya secara lengkap dan nantinya juga ada tugas 3. Baik, saya mengulangi kembali tentang objek IPA. Mari kita lihat gambar pada layar. Kita lihat apakah ada yang aneh? Apakah ada yang janggal? Karton Einstein menemukan, ternyata gambarnya kok airnya bergerak. Padahal foto tersebut semua orang diam, tidak bergerak, cuma airnya yang bergerak. Loh, tapi ada ibu-ibu yang menggeleng-gelengkan kepala. Ini namanya kalian sudah mempelajari lingkungan sekitar di foto tersebut. Nah, apakah penyelidikan ilmiah IPA itu? Kemarin sudah saya jelaskan, penyelidikan IPA itu pertama mengamati dengan menggunakan panca indera. Yang kedua membuat inferensi atau menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan entah lisan, tulis, atau dengan grafik. Ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan pengamatan itu tujuannya apa? Pengamatan dengan panca indera untuk mengumpulkan data atau informasi. Bagaimana sebuah sepeda motor, misalkan Honda Beat, dengan 1 liter saja, apakah dengan 1 liter Pertalite dapat menempuh berapa kilometer? Ya. Atau dengan Yamaha Mio, dengan 1 liter dapat menempuh berapa kilometer dan seterusnya. Atau penelitian yang lain, misalkan saja kamu menanam biji kacang hijau, tanggal tanamnya dicatat, kemudian setiap hari disiram, lalu dicatat setiap hari tumbuhnya berapa sentimeter. Ini yang disebut dengan pengamatan, yaitu mengumpulkan data atau informasi. Yang kedua, inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, perkiraan atau prediksi. Nah, setelah kamu setiap hari menyiram bibit kacang hijau, lalu kamu bisa memprediksikan, memperkirakan kira-kira kapan kacang hijau itu berbuah, ya, kapan berbuah. Yang ketiga, mengkomunikasikan itu hasil penyelidikan yang kamu tulis secara lisan dan tulisan itu bisa kalian mengkomunikasikan dengan misalkan dengan guru IPA atau ahli. Nah, para siswa tahu enggak? Ada badan di Indonesia yang namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan ini bisa mengetahui kekuatan sebuah gempa bumi. Misalkan yang terjadi baru-baru ini di selatan Jogja, di Gunung Kidul, ya, bisa memperkirakan. Lalu saya menampilkan gambar-gambar, dilihat itu gunung meletus dengan lavanya merah berbicar dan asapnya. Lalu akibat gempa jalan rusak berat,
Di bawahnya gedung-gedung hancur, ya, utuh tapi tidak berdiri tegak lagi, ya, sudah hancur. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sangat dibutuhkan sebagai tanda bahaya. Jadi bisa memprediksikan sebuah gunung akan meletus, ya, berdasarkan pengamatan setiap hari, ya, biasanya dengan menggunakan alat seismograf. Lalu kira-kira kalau getarannya semakin kuat, diprediksikan akan terjadi gempa, maka dikomunikasikan, diberitakan lewat siaran radio, komunikasi, TV, dan lain sebagainya, ya. Nah, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti, apa yang perlu dimiliki? Sikap yang pertama, teliti. Jadi jangan sampai lalai, sabar, rasa ingin tahu tinggi, objektif dan tenang, tidak gerusa-gerusu, ya. Nah, sekarang objek IPA itu kan tadi yang kita lihat skala di bumi. Nah, sekarang kalau kalian lihat seluruh benda di alam semesta ini dengan segala interaksinya, untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Bagaimana matahari dikelilingi oleh 8 planet, bagaimana sebuah planet dikelilingi oleh satelit, ya. Kalau di bumi satelitnya adalah bulan. Nah, untuk mempermudah, maka objek IPA digolongkan menjadi 4. Apa yang pertama? Kimia. Yang kedua biologi. Yang ketiga ilmu bumi dan antariksa. Yang terakhir adalah fisika. Saya tampilkan mengapa dibutuhkan fisika. Nah, untuk mengangkat sebuah ember, maka kita perlu tali dan katrol, ya. Untuk memindahkan drum yang cukup berat, maka kita memerlukan bidang miring untuk menaikkan beban ke truk. Mengapa para sales minuman itu membawa kereta dorongnya dengan miring, kok tidak tegak? Ya, mengapa gunung berapi meletus? Mengapa anak kecil harus minum susu? Ya. Lalu yang terakhir, mengapa matahari selalu dikelilingi oleh bumi dengan keteraturannya? Ya. Rotasi bumi itu 364 hari untuk mengelilingi matahari. Lalu gambar selanjutnya ini adalah molekul dari suatu zat H2O ini. Kemudian ini adalah DNA, ya, DNA manusia. Ini yang kita pelajari di ilmu kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa serta fisika. Sekarang kita akan mempelajari bagian kedua dari bab 1 adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tadi kita mempelajari objek IPA, sekarang kita mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Ya, setiap hari kita butuh mengukur. Mengukur itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, berapa lebar dari meja belajar. Nah, silakan kalian ukur dengan jengkal tangan. Berapa panjang itu? Berapa jengkal? Ternyata setelah diukur panjangnya 7 jengkal. Bagaimana kalau diukur dengan jengkal dari adikmu yang baru SD? Tentu sama atau tidak? Ternyata tidak. Maka
Jengkal ataupun depa itu disebut sebagai satuan tidak baku. Lawannya satuan tidak baku ya satuan baku. Satuan baku pada tahun 1971 sudah dijadikan sistem internasional, yaitu SI. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mau mengajak kalian untuk mengamati benda-benda sekitar. Misalkan saja jeruk. Jeruk itu benda yang kita amati. Tulis pada kolom, besarannya dapat diukur apa tidak itu? Tentunya bisa pakai penggaris. Lalu besarannya tidak dapat diukur? Tidak ya. Misalkan sapi. Sapi itu benda yang diamati, besaran dapat diukur? Bisa. Apanya? Masanya, bukan luasnya tapi masanya, beratnya. Dengan menggunakan apa? Ya, timbangan. Nah, lalu besaran itu apa ya? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ya. Ciri-ciri besaran fisika itu dapat diukur, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Ya. Nah, besaran-besaran yang dalam IPA itu ada 4, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, besaran skalar. Nah, besaran pokok dapat kita gunakan sehari-hari, misalkan stopwatch. Ya. Seorang pelatih akan mengukur kecepatan atlet larinya dengan menggunakan stopwatch. Itu gambar yang paling atas, ini stopwatch digital, sedangkan yang sebelah kan stopwatch manual biasa pakai pegas. Kemudian meteran gulung. Kemudian di sebelahnya alat pengukur suhu. Kalau adik kita panas atau kamu panas bisa diukur dengan suhunya dengan termometer. Ini juga meteran gulung. Kalau tadi meteran gulungnya hanya mungkin paling panjang 3 meter, ini yang di sebelah yang kuning ini bisa lebih dari 100. Kemudian mengukur berat atau timbangan. Kemudian ini adalah alat ukur AFU. AFU itu amperemeter, voltasemeter, dan ohmmeter. Jadi alat ukur dari listrik. Dan ini gambarnya nggak ketara. Ini adalah gambar penggaris, mengukur dengan penggaris. Ada 2 penggaris, penggaris mistar lurus dan penggaris segitiga. Ini yang kita ukur untuk besaran-besaran pokok. Tepatnya bagaimana? Jadi di Paris tahun 1971 besaran pokok atau yang dengan dikenal sistem internasional SI itu ditetapkan ada 7. Yang pertama panjang, satuannya meter atau M, alat ukurnya penggaris. Kemudian 2 massa, satuannya adalah kilogram, ditulis disingkat kaki huruf kecil. Alat ukurnya neraca atau timbangan. Kemudian yang keempat waktu, nama besarannya waktu, satuannya sekon atau di Indonesia detik, disingkat S. Alat ukurnya stopwatch atau alroji. Kemudian yang keempat suhu, satuannya adalah Kelvin, disingkat K. Kemudian alat ukurnya termometer. Yang kelima adalah nama besaran kuat arus, satuannya ampere, tulisannya ampere, disingkat A besar. Alat ukurnya amperemeter. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol. Ya. Alat ukurnya molmeter. 7 intensitas cahaya, satuannya kandela atau disingkat CD. Alat ukurnya adalah light meter. Apakah kalian masih ingat, misalkan kalian akan disuruh oleh orang tua ya membeli beras. Ini ada drama dalam gambar. Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng? 2 kilogram saja, Bu. Nah, ini sudah jelas ya. Alatnya neraca atau kiloan. Neraca ini ditimbang dengan timbangan pengukur standar ya, 1 kilogram ada 2. Dia mintanya tadi kan 2 kilogram.
Gambar di bawah juga ada neraca-neraca yang lain. Ini namanya neraca duduk, oranye ini. Kemudian ini timbangan dacin ya, untuk beratnya misalkan ratusan kilogram. Kemudian ini timbangan kodok yang biasa untuk menakar beras. Dan terakhir timbangan digital. Ini biasanya kalau kamu ke supermarket kamu akan melihat timbangan digital ya. Baik. Ada soal. Ani diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kg dan 250 gram. Ya. Alat ukuran apa yang digunakan? Nah, alatnya apa ukurannya? Bisa kamu jawab? Ya, alat ukurnya adalah timbangan. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apa kira-kira para siswa? Apa yang dilakukan penjaga warung? Tentunya penjaga warung akan memberikan beras pada wadah yang cukup besar. Kemudian Ani membelinya misalkan 2 kilo, maka tentunya ada timbangan 1 kilogram 2 ya. Atau 1 kilogramnya 1, 250 gramnya ada 4, itu 2 kilo. Apa yang diukur, berat atau massa? Yang diukur sebenarnya massa, bukan berat ya. Berat itu istilah yang salah kaprah. Tapi dalam IPA itu yang diukur adalah massa, satuannya kilogram. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Ya. Baik, para siswa, sebutkan nama besarannya apa? Ya, benar, massa. Nilai besaran yang diukur apa? Nilai besarannya apa tadi? Nilainya adalah satuannya, yaitu kilogram. Ya, itu nilai besaran yang diukur tadi. Nilai besaran massa dan satuannya adalah kilogram. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran panjang? Panjang bisa kita ukur dengan penggaris, tetapi ketelitiannya hanya 0,1 cm atau 1 mm. Yang kedua, jangka sorong. Ini ketelitiannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan buku, diameter bola, dan kedalaman gelas. Ya. Kemudian yang ketiga, alat ukur panjang yaitu mikrometer sekrup. Ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Ini biasanya untuk mengukur ketebalan kertas, logam seng, ya, yang tipis-tipis. Ini alat ukur panjang. Nah, ini contohnya jangka sorong, para siswa. Bentuknya seperti ini. Ya. Yang kedua adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Yang ketiga adalah ini mikrometer sekrup ya tadi. Saya jelaskan bagian-bagiannya. Jadi untuk jangka sorong tadi ada rahang tetap atas, rahang sorong atas atau rahang geser ya. Kemudian ada tombol kunci. Skala utama itu yang besar ini ya, yang atas inci, yang bawah sentimeter. Ya. Ada skala nonius. Sedangkan di bagian bawah ada rahang tetap bawah, rahang sorong bawah atau rahang geser bawah. Lalu ini adalah yang agak abu-abu, ini adalah benda yang diukur. Dan yang memanjang di belakang itu tangkai ukur kedalaman. Ya. Fungsinya ada apa? Nanti kita jelaskan. Fungsi jangka sorong adalah satu, mengukur panjang benda kecil. Misalkan cincin, baut atau sekrup, pipa dan lain-lain dengan ketelitian 0,1 mm. Yang kedua, mengukur diameter dalam benda kecil.
Yang ketiga, mengukur kedalaman tabung atau lubang kecil. Nah, karena ini pelajaran fisika dan akan diamati pada level atau kelas selanjutnya, maka untuk lebih jelasnya silakan kalian klik di YouTube di link https://youtube.be/kss6_h_r_t_y_0 ya, silakan ini dicatat lalu kalian bisa lihat atau mengamati di YouTube. Dan masih banyak video-video YouTube yang lain mengenai jangka sorong. Silakan kalian bisa lihat ya, video jangka sorong dan mirocombinator sekupnya. Anak-anak, ini ada soal. Berapakah panjang kertas di atas yang warna biru ya, jangan bukan biru yang burung mabur ini ya, burung terbang. Panjang kertasnya berapa? Ayo dipikir. Silakan dipikir. Berapa panjang kertasnya? Iya. Panjangnya adalah 2,2 cm ya. 2,2 cm. Kamu lihat dari 6 ke 8. 8 dikurangi 6 2. Ini sisanya 2 strip kecil. Ya, 2,2. Sekarang kamu lihat hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini. Kamu sudah lihat videonya belum? Baik, jadi dilihat di sini, kamu amati sentimeter yang atas dan spurnonius rahang bawah ini. Kamu lihat 2 cm lebihnya 2 strip. Ini berarti 2,2 ya. 2,2, tetapi kamu lihat ini 0 strip. Adakah strip yang pas menyentuh sama dengan garis di atas? Ternyata 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4 gak kelihatan, terus 5, terus 6, ini pas banget. Nah, ini ukuran yang pas adalah 2,26 cm ya. 2,26 cm. Baik. Rio mengukur meja belajar dengan pensil. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 pensil. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah apa, anak-anak? Besarannya apa? Ya, besarannya adalah, kalimatnya adalah pensil ya. Oh maaf, besarannya adalah lebarnya ya, lebar yang dimaksud. Lebarnya berapa? 3 pensil seperti itu. Seorang tukang kunci mengukur panjang kunci dengan jangka sorong yang hasil pengukurannya seperti gambar berikut. Gambarnya tidak jelas ya, tapi di sini kita lihat bahwa di sini 10, 11, 12. Di sebelum nolnya itu berada di sebelumnya 10. Berarti sebelum 10 siapa? 9. Lalu ada strip-strip di atas ini. Mesti kan 9,1, 9,2, 9,3. Nah, yang mendekati 10, mendekat 10 adalah 9,9. 9,9. Nah, lalu pasnya stripnya di mana itu? Ternyata di 10. Ya, strip 0, setelah itu 1, itu ada di 10 pas banget. Maka jawaban yang benar adalah berapa, anak-anak? Ya, 9,90 cm ya. 9,90 cm. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagian dari mikrometer skrup ya. Ketelitiannya sampai 0,01 mm. Ini adalah landasan poros, ini poros bisa berputar, bisa bergerak.
kemudian selubung dalam skala utama, selubung luar skala nonius, roda bergigi, kemudian kunci poros supaya tidak bergerak, dan ini bingkai. Ya. Bagaimana membacanya? Kalian lihat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 mm. 6, 7, 8. 8. Lebihnya berapa? Kamu lihat itu. Di skala noniusnya itu ternyata angkanya di strip 2. Ya. Berarti 8, di atasnya 10 ya, 12. B jawabannya ya. Jadi ini ketebalannya adalah 8,12 mm. Berikut soal berikutnya. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer sekrup berikut ini. Kamu lihat pada ukuran skala yang bawah ini 0, 1, 2, 3, 4. Tidak ada ukurannya ya. Tidak ada ukurannya, tapi ini menandakan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 lebih ya. Bukan 5, ini 4 lebih. Nah, jawabannya antara A, B, C. Lalu kamu lihat di situ di samping skala atasnya itu, skala yang berubah itu habis 35, strip ke atasnya 36, 37, 38. Berarti hasil pengukurannya adalah 4,38 mm. Soal yang ketiga. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup ditunjuk oleh gambar di bawah. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut. Kamu lihat itu 0, skala bawahnya 0, 1, 2, 3, 4. Tidak ada tulisannya, ada 4 strip. Kemudian 5-nya tidak kelihatan. Lalu di sini pas dengan angka 28. Berarti 5-nya pas, ya ini 5-nya pas, tidak kelihatan. 5,28 cm. Oh maaf, 5,28 mm. Ini milimeter ya. Kemudian neraca yang kedua, neraca 3 lengan. Ya ini neraca 3 lengan. Itu penggunaannya menggeser dari lengan pertama satuan kilogram, lengan kedua ya puluhan gram, lengan ketiga gram. Ini lengan neraca 3 lengan. Kemudian bagaimana mengukur massa benda? Bendanya yang merah ini. Lalu di situ ada 1000 gram, 100 gram, 50 gram. Berarti berapa para siswa? Berat atau massa dari benda merah ini? Ya benar, 1150 gram. Ya, cara membacanya seperti itu. Nah ini timbangan satu lengan juga, ya ini satu lengan sama seperti ini, seperti ini. Oh ini 3 lengan ya, ini bedanya kalau duduk ini timbangannya ke bawah, ya timbangan 3 lengan. Baik, para siswa, mungkin kalian tidak terpikirkan seorang manusia atau astronot yang diukur di bumi beratnya 120 kg. Tetapi bagaimana manusia itu berada di bulan? Kalau beratnya masih 120 kg. Maksudnya maaf, masanya masih betul 120 kg. Di bumi, di bulan sama saja. Tetapi beratnya, weightnya itu berdasarkan daya tarik bumi. Di bumi astronot tersebut beratnya adalah 1200 Newton. Nah berdasarkan daya tarik bulan, maka beratnya astronot ini menjadi 200 Newton.
Sehingga kalau di film-film manusia yang ada di bulan itu bisa melayang, ya, bisa melangkah ringan, tidak berat seperti di bumi. Ini salah satu contoh membedakan antara massa dan berat. Ya. Ini adalah contoh-contoh neraca, ya. Contoh-contoh neraca. Silakan kalian lihat. Ini semuanya neraca timbangan seimbang. Ini 3. Ini neraca yang seperti digunakan pada cincin. Ini neraca portable, ya, gampang diangkat, ya, seperti itu. Baik, mari kita baca. Ini berat benda M berapa? 1 kilogram itu berapa gram? Ya, benar 1000. Di sini ada 1 kilogram, 200 gram, 20 gram. Berarti berat benda M ini adalah 1220 gram. Sekarang benda P, beratnya berapa? Sama seperti tadi ini. Ya, 1150 gram. Sekarang benda M yang bundar, beratnya adalah 160 gram, ya, 160 gram. Kemudian yang paling kanan bawah, bendanya seperti telur ini, ada 500 gram, ada 20 gram, ada 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, berarti 1520 gram. Ya, itu cara membacanya. Lalu sekarang kita alat pengukur waktu, yaitu stopwatch. Stopwatch kalau didekati ini ada 2. Yang pertama ini yang kecil adalah menitan, ini yang detiknya, ya, detiknya seperti itu. Ini stopwatch. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Nah, bagaimana seorang pelatih mengukur pelari yang lari, ya? Ini menggambarkan kijang dengan tanduk yang indah lari. Baik, kalau tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Para siswa, besaran turunan itu ada luas, ada volume, ada konsentrasi larutan, ada laju pertumbuhan dan kecepatan, ya. Nah, besaran turunan merupakan besaran fisika yang diturunkan dari 1 atau lebih besaran pokok. Misalkan luas, rumusnya panjang kali lebar, maka satuannya adalah meter persegi, singkatannya M kuadrat. Volume, V, rumusnya P kali L kali T, satuannya meter kubik atau singkatannya meter pangkat 3. Kecepatan, V kecil, V sama dengan S per T, meter per sekon. Satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat negatif 1. Pelajuan A, itu A sama dengan kecepatan dibagi T, V per T, meter per sekon kuadrat, disingkat M per S kuadrat atau MS pangkat negatif 2. Massa jenis Rho, Rho sama dengan massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter kubik, ya, disingkat Kg garis miring meter pangkat 3. Gaya atau F, F sama dengan M kali A, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, ya, kalau disingkat Kg M garis miring atau per S pangkat 2. Kita lanjutkan. Besaran turunan, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah rumusnya massa zat pelarut per volume per larut, ya. Contoh soal, Adi membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air sebagai pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Jawab. Konsentrasi larutan sama dengan 5 gram per 250 ml.
sama dengan 0,02 gram per mililiter. Ini konsentrasi larutan. Sekarang laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan rumusnya sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh soal, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm, pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Jawab, laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurangi 2, tinggi akhir dikurangi tinggi awal, cm per 2 minggu. Jadi sama dengan 1 cm per minggu. Jadi tumbuhnya kacang hijau 1 cm per minggu. Ini interpretasi grafik. Jadi hasil data kalian dapat dibuat grafik. Ya, contohnya ini. Ya. Ada 2 yang dicoba pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama pertumbuhan di tempat terang. Yang kedua pertumbuhan di tempat gelap, yang ungu, yang jambon, ya, yang biru, yang terang. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-10, ternyata pertumbuhan di tempat gelap lebih pesat kacang hijau. Nah, ini kita bisa mendapatkan kesimpulan, ya, ternyata kalau ditanam di tempat yang gelap pertumbuhannya lebih cepat, ya. Baik, lalu kita mengukur luas. Ini kalau di skala 1 banding 300, maka denah kebunnya panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Berarti denah kebunnya aslinya itu ukurannya berapa panjangnya? Ya 8 kali 300, 2400 cm atau 24 meter. Lebarnya 5. Berarti 5 cm kali 300, 1500 cm, berarti 15 meter. Ya. Skala sama dengan rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dibalik sekarang, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ini. Nah, para siswa, demikian tadi kita telah mempelajari secara lengkap besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalian akan saya beri tugas, namanya tugas 3 IPA 7 bab 1 semester 1. Dapat kalian klik pada link https://bit.ly tugas 3 IPA 7 bab 1 semester 1 strip, ini tanggalnya 04/08/2021, ya, 2021. Tugas 3 dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus ini, ya, salah nulis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 17 atau pukul 5 sore, jangan sampai terlambat. Para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dengan teliti. Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Sampai jumpa.